Okay. When you were in senior high school, dulu waktu di SMA, pasti sudah pernah diajarin how to make an application letter. Pelajaran bahasa Indonesia, tapi dulu ya. Gimana sih caranya bikin surat lamaran kerja? Biasanya kayak gimana sih kalau di Indonesia? Kita ngomongin bahasa Indonesia dulu ya. Kalau di Indonesia gimana biasanya cara bikin surat lamaran kerja? In a folio paper, in a paper, di kertas, and then berapa lembar sih biasanya kalau kalian nulis surat lamaran kerja? 1 lembar, Bu. 1 lembar. 1 lembar, Bu. Tapi kadang 1 lembar sampai ke bawah, sampai bagian bawah sendiri juga kadang ketulis juga ya. Bisanya CV. Kenapa? Bisa kita Bisanya kan CV-nya. Oke. Nah, biasanya kan ada berikut saya lampirkan pas foto 3x4 10 lembar fotokopi KTP gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar karena a lot of company needs you or require you to apply or to send your application letter or CV via email. So you have to know about that one. Jadi memang kalian harus paham gimana sih cara kalau ngirim surat lamaran tapi via email. Nah, selama ini kebanyakan orang yang menulis surat lamaran lalu mengirimkannya. Kalau via post it's okay ya, it doesn't matter. But for online or via email itu berbeda modelnya. Jadi bukan kalian tulis di Microsoft Word atau kalian tulis di kertas lalu difoto di PDF, dikirim berupa attachment or lampiran. Enggak, ternyata salah konsep. Ternyata enggak berupa lampiran di email itu. Jadi langsung ditulis di email. Karena kebanyakan orang HRD super sibuk, bosnya sibuk. Untuk ngeklik 2 kali buka filemu itu mereka males. Jadi lebih baik mereka ngeklik sekali dari email yang masuk ke mereka, punya email dari kamu masuk ke mereka, ngeklik 1 kali langsung bisa dibaca, that's gonna be much better. Itu akan lebih bagus. Daripada berupa lampiran, harus ngeklik lagi, ya, jangan kayak gitu. Tuh. Okay, before we go on further, here there are some items or English vocabulary about the job or occupation. Jadi, istilah pekerjaan dalam bahasa Inggris itu bisa job, bisa occupation. Yang job tapi yang lebih sopan itu occupation. Misalnya kalian mau tanya pekerjaannya apa atau lagi sibuk apa? What's your occupation? What is your occupation? That's much better daripada by the way what's your job? Itu kayak kesannya emang kerjaan lu apa sih? Nah kayak gitu. Kesannya bedanya kayak gitu. Kalau sama temen mungkin boleh what's your job? Tapi kalau lebih bagus pakainya occupation. What's your occupation? Jadi jangan kalian akan sering ini kok. Ini banyak beberapa orang di TV, di film, bahkan di beberapa lagu itu pakainya occupation. Bukan I love my job, no, I love my occupation. Gitu. Oke, lanjut. Applicant itu pelamar. Jadi pelamar itu sebutannya applicant, dia applicant. I'm an applicant. Nah, seorang pelamar itu. Kemudian surat lamaran kerja itu application atau application letter, ditambahin suratnya, application or application letter. Kemudian apply job, apply for the job, itu melamar pekerjaan. Allowance, tunjangan. By the way, do you get an allowance? Do you get an allowance from your company right now? Dapat tunjangan nggak dari pekerjaan yang sekarang? Oh ini, Devi, do you get an allowance from your company right now? Yes, I get. Good, sounds good. Kemudian next, we have a daftar riwayat hidup, curriculum vitae. Biasanya kalau orang Indonesia bilangnya CV, nah that's CV, curriculum, bacanya keri ya, kayak digelitikin keri, curriculum vitae. Itu bukan kurikulum, curriculum vitae. Kemudian we have a daily wage, gaji harian. Kalau mingguan ini di bawah weekly wage, gaji mingguan. Kalau bulanan monthly wage, month. Month bilangnya T dan H ujung lidahnya digigit, month. Monthly wage. Tuh. Kemudian employee. Misalnya kalian ditanya, what's your occupation? I'm an employee of
Sampurna, misalnya perusahaan Sampurna. Saya pekerja di perusahaan Sampurna. Nah, bisa kayak gitu. Atau if you are a staff, for the example, I'm an administration staff in a company, itu boleh. Jadi kan biar lebih spesifik ya. Kalau hanya employee, pekerja biasa aja. Pokoknya intinya pekerja, tapi dia nggak mau mention di bagian apa, di departemen apa, dia nggak mau. Itu boleh pakai I'm an employee of perusahaannya, apa namanya. Itu. Tapi kalau lebih spesifik, ya sebutkan aja misalnya administration staff. Itu boleh. Kemudian, job or occupation, artinya pekerjaan. Jobless, job pekerjaan. Less, kurang kerjaan berarti pengangguran, jobless. Is there any jobless in this class? Sibuk semua ya di kelas ini ya, bagus. Berikutnya, labor, buruh. Monthly wage sudah, office hour. By the way, what is your office hour? Ayo, jam berapa sih jam kantor itu biasanya? 9 to 5. 9 to 5, 9 a.m. to 5. Wow, in Indonesia we have 7 to 5. Lebih banyak di Indonesia ya jamnya ya. Okay, and then part-time job or part-time work, kerja paruh waktu atau kerja sambilan. Can we say that part-time job is a freelancer? Can I say that? Are they the same? Yes, same. Part-time job and freelance. It could be the same, but it could be different because part-time job biasanya pekerjaan paruh waktu yang dilakukan paruh waktu, tapi dia sudah pasti. Misalnya kan biasanya kalau ada bagian di restoran, bagian nyuci piringnya biasanya, jadi ada waktu khusus, ada jam-jam khusus di mana you have to get there at that time. Itu. Tapi kalau yang freelance biasanya lagi nggak punya uang nih, dia berangkat kerja. Tapi giliran dia nggak mau berangkat kerja, ya udah dia nggak mau kerja dan biasa saja. Nah, ada beberapa yang sama, ada yang nggak sama. Tuh, kemudian resign, mundurkan diri. Wage system, sistem penggajiannya. Work, bekerja. Be fired. Be di sini dalam kurung maksudnya to be ya, misalnya I am fired, jadi dikasih M. She is fired, dia dipecat. Jadi dikasih to be. Kemudian basic pay, gaji pokok, certificate of good di Indonesia biasanya dikenal dengan SKCK. Surat ke apa SKCK itu ya? Kepanjangannya lupa saya. Surat keterangan kelakuan baik. Kayaknya apa? Apa ya? Clearance. SKCK, surat keterangan. Bahasa Inggrisnya pokoknya police clearance gitu. Iya, clearance sama. Certificate of good ini lebih general. Tuh. Kemudian daily worker, kerja harian. Health insurance. This is very important. Di Indonesia biasanya cuma nyebutnya langsung BPJS gitu biasanya. Kemudian job seeker, pencari kerja. Jadi orang-orang yang lagi nyari kerja itu sebutannya job seeker. Job security. Job security di sini bukan berarti satpam, tapi kejaminan kerja. Ada jaminan kerjanya. Itu job security. Bacanya bukan security ya. Kalau orang-orang yang sering kita dengar kan security. Jadi aja Q, security. Tuh. Kemudian regular. Miss Rina slide-nya nggak berubah ya? Oh really? Di saya berubah. Oke, that's good. Thank you. Oke. Kemudian regular employee, pekerja employer. Kalau yang tadi employee itu hanya pegawai, kalau yang employer that's the boss. Jadi orang yang menyediakan kerja itu. Kemudian employment agency. Kalau di Indonesia biasanya employment agency ini sejenis outsourcing. Tahu ya? Jadi ada orang ketiga di mana kamu apply for the job tapi nggak langsung ke perusahaannya melalui orang. Nah, itu employment agency. Resignation letter, surat pengunduran diri, resume. Nah, we're gonna talk about the difference between resume and CV next meeting. Jadi kalau artinya sama. Resume sama CV, curriculum vitae itu sama-sama daftar riwayat hidup kalau dalam bahasa Indonesia. Cuman bedanya kalau di CV you have to write a lot.
apa saja yang sudah kalian lakukan selama hidup, itu ditulis di CV. Jadi bisa berlembar-lembar. Tapi kalau di resume, misalnya kalian sudah kursus bahasa Inggris, tapi ternyata kalian ngelamar sebagai teknisi. Nah, kan nggak nyambung, jadi nggak perlu ditulis. Jadi hanya ditulis apa-apa saja yang ada hubungannya sama pekerjaan yang akan kamu apply. Itu resume, bedanya di situ. We're gonna talk about this later. Kemudian, retire, pensiun. Retirement, masa pensiun. Skilled worker, skilled, ada ed-nya. Berarti dia pekerja yang sudah berpengalaman, yang sudah mahir, yang sudah terampil. We call it as a skilled worker. Tuh. Kemudian, wage, gaji, can we say salary? Sama. But we cannot say fee. Fee, kayak namanya fee ya. Fee. Kalau fee itu lebih ke bayar. Itu. How much the fee? Tuh. Tapi kalau untuk setelah kita bekerja, lalu upah kita dibayar, entah itu berupa uang atau apapun itu, pokoknya setelah kita melakukan something, itu bisa disebut wage or salary. Kemudian, wage raise, kenaikan upah. Overtime work, kerja lembur. Yang beberapa perusahaan ada yang sering istilah reimburse. Anak-anak sering bilang reimburse. Apa? Ada yang tahu? Reimburse. Sebenarnya penulisannya atau banyak reimburse. Cuman orang Indonesia kebanyakan ngomongnya reimburse. Oh, nanti aja di reimburse. Apa? Ada yang pernah dengar atau yang pernah pakai istilah reimburse? Jadi, misalnya lagi keluar kantor, ada uang makan, tapi kamu nggak dikasih uang makan, kamu baru pakai uang kamu dulu, nanti akan diganti oleh perusahaan. Misalnya kayak bensin, beli bensin, gitu juga pakai uang kalian dulu, kemudian buktinya struknya nanti diganti sama perusahaan, itu reimburse. Tuh. Oke. The rules, like I said before, there are two types of writing an application letter. Jadi ada dua perbedaan cara penulisan surat lamaran. Yang pertama bisa via email, online, atau paper-based form. Jadi berupa kertas ya, seperti yang zaman kalian biasanya itu bikin di kertas tulis tangan atau diketik. Nah, itu kertas. Bedanya adalah kalau di email itu semuanya serba singkat, jelas, padat. Tuh. Use the formal word. Pasti harus menggunakan bahasa yang formal. Nggak boleh gue orangnya, nggak boleh. Harus bahasanya harus formal. And then, besides you have to prepare about your application letter, you should prepare your resume or CV also. Jadi juga harus bersamaan. If it is via email, make an efficient application. Kalau dikirim pakai email, itu lamarannya ringkas, jelas, padat. Here I have the template. Kalau di email kan ada subjek ya. Kayak gini contohnya. Di email ada subjek. Subjeknya ini, kalau perusahaan tersebut tidak menentukan subjeknya harus ditulis apa, berarti you have to write the name of position. Jadi posisi yang kalian lamar ya, itu apa, kemudian slash your name. Ini tanda apa sih dari tadi saya belum nemu. Ini apa? Bukan slash ya. Dash. Is that dash? Ya, itulah. Saya kurang paham istilah simbol-simbol. Nah, kayak gitu. Jadi subjeknya ditulis nama posisi yang kalian lamar sebagai apa, kemudian your complete name. Usahakan pakai complete name. Kemudian bawahnya dear Mr. or Mrs. kalau kalian tahu namanya. Kalau kalian nggak tahu namanya, ya dear hiring manager boleh, atau to HRD gitu aja boleh. Of company apa namanya boleh tuh. Kemudian the first paragraph you should mention, harus disebutkan tahu dari mana sih kalian lamaran itu, dari newspaper kah, from portal, from website, atau the power of orang dalam. Nah itu harus tahu, harus ditulis jelas. I recently came across a job on your portal. Nah, ini jadi sudah jelas dia dapatnya dari web. Kemudian the position of software engineer, sebutkan nama perusahaannya dia apa. And its requirements completely match with my skill and qualification. Nah, kemudian di paragraf kedua ini jelaskan tentang dirimu. Dengan maksud adalah
menjual diri dalam tanda kutip ya. Maksudnya menjual diri, you have to show off. Harus tunjukkan kemampuanmu apa sih, kira-kira cocok nggak sama posisi yang tersebut. Tuh. Nih, lah ini modelnya. Jadi yang poin ini 2 ini bisa dijadikan satu paragraf aja. As a qualified software engineer, nah sebagai seorang software engineer yang berkualifikasi atau terampil, saya bisa bla 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 itu akan menjadi aset untuk perusahaan Anda. Nah, jadi agak-agak ngerayu gitu boleh, dan itu semua kalau yang pamer-pamer masuk di paragraf kedua. And then next, the last one. Please take a minute lah. Ini minta permohonan. Saya tunggu interviewnya atau gimana. Please take a minute to go through the attached cover letter and CV for your consideration. Jadi tolong luangkan sedikit waktunya untuk membaca aplikasi letter saya sama CV sebagai bahan pertimbangan. It would be a pleasure if I can hear back from you. Akan senang mendengar kabar darimu segera. Jadi sincerely, dengan hormat, nama lah. Kalau di Indonesia biasanya nama kita kan ditulis di atas ya. Dari siapa, alamatnya apa. Nah, kalau di sini enggak. Jadi your email address, alamatnya di mana, itu semua ditaruh di bawah. Jadi bisa lihat contoh kayak gini. Ini misalnya dia nggak tahu namanya. Dear hiring manager. Oh yeah, if you want to apply an application letter or send some important file, please use your own private email. Jadi usahakan, zaman sekarang kayaknya nggak mungkin deh ya orang kalau nggak punya email kan ya. Jadi kalau pakai private email, that's gonna be better daripada pinjem emailnya orang. Jangan dibiasakan melakukan sesuatu pakai email orang. Tuh. Tapi Bu, kan banyak ya, satu orang sekarang mulai punya 5 emails for the example. Boleh, tapi usahakan punya satu yang untuk formalnya. Tuh. Dear hiring manager. Nah, ini nggak tahu namanya, jadi boleh pakai dear hiring manager gini aja. Ini sama juga. Okay, from this application letter, what information can you get? Is the applicant a fresh graduate? Apakah si pelamar yang ada di sini, Susan Sharp ini, fresh graduate? Iya apa enggak? Yuk, ada yang tahu? Si Susan ini ngelamarnya sebagai apa sih? Itu dulu, yuk. Susan Sharp ini ngelamar apa sih? Editorial assistant for publishing company. Yes, editorial assistant. Lalu apa dia dari jurusan apa sih? Background-nya apa? Educational background-nya si Susan ini apa? Writing, editing, and administrative. Itu ke skill-nya dia, bukan background-nya. Skill-nya dia di situ. Oh, English major. English major. Jadi dia dari jurusan bahasa Inggris, tapi dia having a lot of experience in writing, editing, and etc. Itu ya. Apakah dia fresh graduate? Yes. Yes. How do you know? Recent graduated. Yes, recent college graduate. Itu adalah istilah lain dari I am a fresh graduate. Nah, boleh pakai kata-kata kayak gini. I'm a recent college graduate. Oke, jadi alamatnya baru tulis di bawah kayak gini. Yang paling penting subjeknya ini. Nah, jadi dari email ini, tulisan ini tidak ditulis di Microsoft Word kemudian di-attach atau dilampirkan, tapi langsung ditulis di emailnya. Jadi orang buka, oh, langsung kayak gitu. Ini juga ada contohnya. Sama, jadi paragraf pertama, kemudian paragraf keduanya tentang pamernya atau dia keahliannya apa. Nah, boleh pakai kayak gini. Ini yang paragraf kedua terakhir. I believe I can bring benefit to your company. Saya percaya saya bisa membawa keuntungan bagi perusahaan Anda. Meskipun kalian nggak benar-benar yakin ya, tulis aja. Pokoknya intinya selling point-nya ditulis aja. Ini juga sama. Yang ketiga, now make yours. Jadi, we still have around 45
Ya, sekitar 45. Langsung saya koreksi. Jadi bagi yang sudah selesai langsung saya koreksi. Langsung nanti saya share di Google Classroom yang siapa saja yang sudah mengerjakan. Jadi untuk yang tugas ini malam ini langsung. Bu, mau kirim ke siapa? Apa jurus apa? Ke perusahaan apa? Terserah. Asalkan pakai nama asli dan juga pakai your private email ya. Tuh, mau ngelamar apa terserah, mau posisi apa terserah. Bebas aja. Tuh, pokoknya paragraf kedua, you have to be show off. Oh iya, yang ini contohnya yang example 3. I'm a friend of Emily Little. Jadi ini bisa ditunjukkan juga misalnya langsung pakai the power of orang dalam, lamar kerja. Jadi lewat orang dalam, boleh kayak gini. Jadi langsung tahu namanya, Dear Miss Rui. Nah, boleh kayak gitu. Jadi banyak terserah mau dapat info job vacancy-nya dari newspaper or website or I don't know, it's up to you. So, any questions so far about your assignment this evening? That's very easy. Try to make it very simple. Dikirim pakai emailnya masing-masing. Tuh. Oke? No more question? Kalau nggak ada, kita pindah ke Google Classroom dan email. Saya tunggu, langsung saya koreksi. Oke? Ininya di GCR nanti dikirimnya, Bu? Di email saya, nanti saya tulis. Oh, oke. Ini. Nanti saya tulis juga di Google Classroom. Cuman tugasnya nanti dikirim di email saya. Sudah saya tulis di kolom chat. Oke. Let's take a picture. Foto dulu yuk. 1, 2. Novita Sari. Are you busy? Nani kan tadi ada ya. Oke. 1, 2, 3. Cheers. Oke. See you on Google Classroom. Bye. Bye.